adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. 6 Februari, di mana kita memperingati Santo Paulus Miki, martir dari Jepang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah kekuatan para kudus, Santo Paulus Miki dan teman-temannya Kau panggil melalui salib kepada kehidupan. Dengan darah mereka, mereka telah menyebar benih panggilan, benih kehidupan Kristiani di Jepang. Dengarkanlah doa permohonan mereka, agar iman yang kami akui juga kami pegang teguh sampai mati, dapat kami laksanakan sebagaimana telah dilakukan oleh Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka berkumpul kembali dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyak orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, Paulus Miki adalah seorang Yesuit. Dia dididik awalnya menjadi katekis dalam kolese Yesuit di Ajuzi dan Takatsuki. Kemudian dia menjadi seorang imam dan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Pengalaman Yesus dialami, di mana Yesus selalu dikerumuni orang-orang. Orang datang di mana saja, orang ngincang di mana Yesus akan berangkat. Boleh dikatakan, kemana Yesus pergi, disitulah mereka sudah ada. Bahkan ketika mereka letih mau istirahat pun, mereka masih dihadang lagi dengan kelompok-kelompok yang memerlukan Yesus. Dan Yesus terus melaksanakan tugasnya. Paulus Miki pun demikian. Sehingga apa yang dia khotbahkan sangat menarik, sehingga banyak orang mulai datang dan meninggalkan agama mereka Shinto. Apa yang terjadi? Biasa, ada pedagang yang iri hati, pedagang-pedagang dari Spanyol, memberitahukan kepada penguasa, lalu dia ditangkap dan harus bertanggungjawabkan imannya. Ya, mereka yang ditangkap itu ada 6 orang biarawan Fransiskan dari Spanyol, Meksiko, dan India. 3 katekis Yesuit Jepang, termasuk Santo Paulus Miki, dan 17 Katolik awam Jepang, termasuk anak-anak. Lalu biasa, mereka dihukum mati di luar kota Nagasaki. Mereka diikat, kemudian mereka dibunuh. Dalam Injil pada hari ini, Yesus mewartakan kabar gembira. Demikian pula Paulus Miki dengan segala risikonya.
Yesus berkata, kasihan mereka. Seolah-olah mereka ini domba-domba yang tidak ada gembala. Demikian pula Paulus mikir, merasakan domba-domba yang sudah dimulai dikumpulkan oleh Franciscus Xaverius. Boleh katakan pelan-pelan menghilang, akan tidak ada gembala. Maka ketika dia tahu cukup banyak kerinduan domba-domba umat di Jepang, Paulus mikir dengan kawan-kawan bersemangat untuk memberitakan kabar gembira, tetapi tentu dengan segala macam risiko. Risikonya adalah dia ditangkap tadi dan harus bertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Tetapi dia tidak gentar menghadapi semua hal itu. Kenapa? Hidup cuma satu kali, hidup untuk dan di dalam Kristus. Semoga semangat Santo Paulus Miki dan kawan-kawan terus memberikan semangat kepada setiap orang yang mengalami hambatan dimanapun berada dan bertugas sebagai misionaris. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.